Coba bayangin deh, ada satu angka di pasar keuangan yang bisa jadi alarm terakhir sebelum perang benar-benar pecah. Hari ini, kita bakal bedah sinyal yang sangat mengkhawatirkan ini. Gimana caranya lonjakan harga emas mungkin lagi meramalkan invasi militer Amerika ke Venezuela. Jadi, tanggal 15 Oktober 2025, pasar global benar-benar geger. Harga emas tiba-tiba meroket ke level yang nggak pernah kebayang sebelumnya. 4.200,11 dolar per ons. Ini rekor baru sepanjang masa. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kenapa kok tiba-tiba dunia rela bayar semahal ini buat emas? Angka segini tuh bukan sekedar fluktuasi pasar biasa loh. Ini adalah sinyal yang sangat kuat, semacam teriakan peringatan dari ekonomi global. Dan ini bukan kenaikan yang landai. Coba lihat grafiknya deh. Cuma dalam tahun 2025 aja, harga emas melesat 54%. Ini bukan pertumbuhan bertahap, ini lonjakan masif yang nunjukin ada kecemasan yang luar biasa di seluruh dunia. Oke, biar kita ngerti kenapa ini terjadi, kita harus kenal dulu sama yang namanya aset safe haven. Gampangnya, ini adalah aset yang dicari orang waktu pasar lagi kacau. Saat investor mencium bau krisis besar, mereka lari kemana? Ya ke emas. Jadi emas ini pada dasarnya adalah barometer utama rasa takut di dunia keuangan. Ada nih sebuah analisis dari harian Dawn yang ngasih perspektif yang, wah, bikin merinding. Mereka nulis, harga emas meroket lagi, mencerminkan kegelisahan bank sentral dan investor tentang rapuhnya kondisi global, mengingatkan pada periode genting sebelum Perang Dunia Pertama. Ini udah bukan lagi sekedar kekhawatiran pasar, ini udah jadi alarm bersejarah. Oke, jadi rasa cemas yang luar biasa ini datangnya dari mana sih? Ternyata bukan cuma dari satu sumber. Di tahun 2025, dunia seakan-akan lagi menahan napas di tengah berbagai krisis yang terjadi bersamaan. Kita punya perang di Ukraina yang gak kelar-kelar, hubungan Amerika-Tiongkok yang makin panas, konflik baru di Timur Tengah, dan, nah, ini yang paling penting buat pembahasan kita, ketegangan yang memuncak antara AS dan Venezuela. Semua ini menciptakan badai sempurna ketidakpastian global. Oke, dari semua masalah itu, ayo kita kerucutkan fokus kita. Sementara banyak krisis global yang masih membara, ada satu konflik yang kelihatannya udah siap meledak, yaitu pertikaian antara Amerika Serikat dan Venezuela. Lihat deh, seberapa cepat eskalasi militernya Amerika ini. Di pertengahan 2025, mereka kirim 7 kapal perang. Masuk akhir Oktober, Pentagon udah finalin daftar target. Terus tanggal 28 Oktober, serangan AS ngebuat 14 orang tewas, katanya ini hari paling mematikan. Dan di bulan November, Gedung Pupil langsung rapat darurat buat ngebahas opsi militer. Cepat banget kan? Dan kelihatan sangat disengaja. Tapi, dari semua itu, ada satu perkembangan. Satu langkah yang paling krusial, yang jadi sinyal kalau serangan itu udah di depan mata, semacam titik di mana udah nggak bisa mundur lagi. Tanggal 29 November 2025, Presiden Donald Trump lewat media sosialnya ngumumin sesuatu yang, wow, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan provokatif banget. Dia bilang, kepada semua maskapai, pilot, pengedar narkoba, dan penyelundup manusia, harap anggap ruang udara Venezuela dan sekitarnya tertutup sepenuhnya. Nah, yang paling penting buat dicatat di sini adalah, dalam sejarah kalau satu negara secara sepihak nutup wilayah udara musuhnya, itu biasanya langkah terakhir sebelum serangan militer. Hal yang sama pernah terjadi sebelum serangan ke Libya tahun 2011 dan Suriah di tahun 2018. Ini sinyal yang sangat-sangat jelas. Oke, sekarang kita pasti mikir, kenapa harus Venezuela? Apa sih yang bikin Amerika Serikat jadi seagresif ini? Yuk kita bedah motif di baliknya. Jawabannya sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa besar. Lihat aja data ini. Venezuela itu duduk di atas cadangan minyak terbukti terbesar di seluruh planet. Dan dalam geopolitik, fakta itu mengubah segalanya. Jadi, ini semua soal kepentingan strategis Amerika. Pertama, ngamanin akses ke minyak yang super banyak. Kedua, ngelawan pengaruh saingan mereka kayak Rusia dan Tiongkok di halaman belakang mereka sendiri. Ketiga, ngelindungin sekutu mereka, Guyana, dan investasi besar ExxonMobil di sana. Dan ya, pastinya, buat nunjukin citra kebijakan luar negeri yang kuat di dalam negeri. Peringatan dari Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, ini udah nggak bisa lebih jelas lagi. Jika Venezuela menyerang Guyana atau ExxonMobil, itu akan menjadi hari yang sangat buruk bagi rezim Venezuela. Tidak akan berakhir baik bagi mereka. Pernyataan ini menegaskan betapa tingginya taruhan yang terkait dengan sengketa perbatasan dan kepentingan perusahaan Amerika.
Oke, jadi setelah kita sambungin semua titik-titik ini, pertanyaannya sekarang apa kita beneran tinggal beberapa jam lagi dari perang? Coba kita baca tanda-tanda terakhirnya. Di satu sisi, kita lihat jalur diplomasi yang kayaknya makin buntu. Ada negosiasi, mediasi, bahkan sampai seruan dari Vatikan. Tapi di sisi lain, indikator militernya tuh udah jelas banget. Kapal perang udah siap, target udah dikunci, dan yang paling fatal, wilayah udara udah ditutup. Kelihatan banget kan arahnya mau kemana? Dashboard peringatan perang ini, wah, ngasih gambaran yang suram banget. Harga emas udah dekat rekor tertinggi, artinya pasar lagi nungguin guncangan besar. Postur militer, pasukan AS udah siap buat nyerang kapan aja. Respons Venezuela, mereka udah minta bantuan darurat dari Moskow. Saluran diplomatik udah gagal total. Jendela untuk perdamaian kayaknya udah hampir tertutup rapat. Kutipan dari analis pasar Mike McCready ini benar-benar ngerangkum semuanya. Dia bilang, naluri pertama emas jika rudal pertama diluncurkan adalah melesat ke atas. Nah, ini kan langsung nyambungin sinyal keuangan yang kita bahas di awal tadi dengan pemicu perang yang mungkin terjadi. Jadi, kita kembali ke pertanyaan akhir. Emas udah ngasih peringatan, sinyalnya udah jelas banget lewat lonjakan harganya. Pertanyaannya sekarang, adakah yang mendengarkan?